Selamat datang di podcast Doc on Mic, ruang diskusi strategis persembahan Humas PBID. Dalam hal ini kita membahas dan mengulas berbagai isu kesehatan dengan sudut pandang baru. Bersama saya Dr. Ruslianto Munoarfa. Kali ini kita akan membahas isu yang tak pernah surut di berbagai media, yaitu program besar yang bisa berdampak langsung pada tumbuh kembang anak Indonesia. Program makanan bergizi gratis. Program makanan bergizi gratis disebut-sebut sebagai solusi mengatasi stunting dan malnutrisi anak Indonesia. Tapi siapa yang menjamin dan memastikan bahwa asupan gizi dalam program ini sesuai kebutuhan medis? Karena fakta dan data mencatat masih ditemukan anak-anak yang keracunan akibat mengkonsumsi MBG, dan bagaimana langkah ID untuk mengantisipasi agar keracunan pelajar tidak lagi terjadi? Kita akan membedahnya bersama Dr. Ade Janwardi Pasaribu, spesialis anak. Beliau adalah anggota bidang kesehatan ibu dan anak PBID. Selamat datang di podcast kami. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, terima kasih undangannya untuk membahas makanan bergizi gratis ini ya. Ya, sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dok atas kedatangannya dan bersedia berada di Humas PBID. Ada beberapa hal dok yang ingin kami tanyakan, dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan informasi kepada publik yang selama ini ingin lebih tahu apa sih sebetulnya MBG, apa sih sebetulnya stunting dan lain sebagainya, yang dokter sebagai seorang selain sebagai seorang dokter juga sebagai seorang spesialis anak yang tentu punya kompetensi pengetahuan dalam soal persoalan stunting dan makanan bergizi gratis khususnya terhadap anak-anak. Untuk itu saya ingin bertanya dok, dari sudut pandang kedokteran, seberapa penting program makanan bergizi gratis bagi anak Indonesia? Ya, namanya makanan sangat penting untuk kehidupan kita ya. Dari mulai ibu hamil sampai ibunya melahirkan sampai anak berkembang untuk menjadi anak bangsa yang berkontribusi terhadap negara ini. Mungkin itu dulu yang kita pikirkan, bahwa makanan itu penting. Apalagi ini program pemerintah yang tujuannya pasti untuk kepentingan rakyatnya. Jadi dibuatlah makanan bergizi gratis. Oke. Yang kita tahu kan tujuannya sekarang adalah memberikan anak-anak sekolah ya tujuannya. Nah itu mungkin buat kami sebagai dokter anak, apalagi dokter anak tuh melayani anak mulai dari lahir sampai umur 18 tahun. Jadi ini bidang kami. Nah tapi untuk tadi mengatakan bahwa ini bukan karena gratis terus jadi maunya ya. Ya, betul. Jadi mungkin tetap harus diperhatikan mungkin tadi kandungan gizinya, apakah anaknya ada alergi tidak, betul. apa disukai anak. Nah itu mungkin perlu dielaborasi dengan betul gitu. Jangankan mungkin pemerintah yang ngasih makan yang notabene-nya itu berapa ribu orang. Seorang ibu memberi makan anaknya misalnya 3 orang aja kan pusing. Yang satu suka ini, satu suka ini. Betul. Nah mungkin itu yang perlu kita rasakan dulu ya. Betul. Jadi penting untuk memberikan makanan bergizi ini pada anak-anak sekolah misalnya. Kita batasi dulu deh. Ya, jadi dok tidak hanya sekedar kuantitas ya, jumlah, tapi kualitas ya. Harus dielaborasi lebih mengenai
gizinya ya dan seterusnya ya. Ya kalau kita mengukur kan misalnya kalau dari segi ilmu gizi, Ya. misalnya kalorinya harus penting. Ya. Kalori itu terdiri jumlahnya mungkin 1.500 sampai 2.000 per hari. Oke. Gizi seimbang yang notabene-nya sekarang tuh slogannya gizi seimbang, di mana harus ada protein, harus ada karbohidrat, ada lemak Ya. dan mineral-mineral yang lainnya. Ya. Nah itu mungkin harus terpenuhi. Nah selain itu kan kalau mungkin kita memberikan makanan satu paket gizinya udah terukur, tapi anaknya tidak menerima, Ya. itu juga problem ya. Ya. Karena anak kan bukan boneka yang bisa kita masukkan segalanya. Ya. Betul. Nah tapi mungkin program ini bisa misalnya anak-anak itu kan biasanya dengan melihat temannya diceramahi oleh gurunya kan biasanya lebih nurut Iya, tuh ya dibandingin betul, orang betul. tuanya. Jadi mudah-mudahan kebiasaan makan yang baik bisa terlaksana. Laksana. Iya betul. Maksud saya gini, kalau gizinya bisa kita atur, Ya. tetapi kan kemauan si anaknya Ya, juga betul, harus kita diperhatikan. Betul. Betul. Ini dok, menurut dokter, apakah program MBG ini lebih penting untuk mencegah stunting, ya, atau ada manfaat lain yang juga perlu diketahui publik? Artinya korelasi ya dok antara stunting dengan MBG. Ini kan orang lagi bertanya-tanya. Ini sekarang yang lalu pemerintah ada ribut-ribut soal stunting. Ini kemudian ada MBG. Ini ada hubungannya nggak dok? Kira-kira mungkin dokter bisa. Nah ini dia ya yang kadang-kadang dari kita pun agak agak bingung gitu. Kalau tujuannya makanan bergizi gratis tadi yang saya bilang Ya. untuk kebutuhan gizi anak sekolah, untuk membiasakan mencari makan yang bergizi itu bagaimana, kan itu juga perlu pelatihan ya. Ya. Kan anak sekolah tuh misalnya anak umur 7 tahun, 6-7 tahun kan. Iya betul. Nah itu kan minimal dia sudah motoriknya udah kebentuk, kognisinya udah kebentuk, Ya. gizinya pun mungkin masuk SD kalau udah bisa berjalan sekolah rasanya udah rata-rata lah ya. Jadi sudah bukan masalah stuntingnya lagi di sini. Nah sedangkan masalah stunting tuh lebih dini gitu. Jadi stunting tuh ditakutkan kalau anak stunting itu lebih terjadi sebelum 2-3 tahunnya yang harus kita perhatikan. Oke. Karena kalau sudah stunting ya kesananya sulit. Karena kan Iya. pertumbuhan selanjutnya memerlukan yang fondasinya lebih kuat dulu gitu. Jadi MBG ini sudah lewat dulu ya. Jadi kalau MBG ini istilahnya anak-anak yang sudah dalam posisi yang sudah Diharapkan sudah baik Sudah ya, baik sudah ya. tidak mengalami stunting. Oke, Jadi iya, kalau iya. kita ngomong program stunting di anak sekolah rasanya udah terlambat. Oke, ya. Nah, anak stunting tuh harus diperhatikan dari tadi 1000 kehidupan pertama. Jadi kalau dalam kehamilan itu dianggap 300 hari 3 bulan ya. 7 bulan tuh kayak bayi itu kan 7 bulan itu sekitar 300 harian kan. Iya. 1000 kali kemudian setahun itu 300 jadi 600. Nah, sampai 2-3 tahun. Iya. Itu yang harus diperhatikan. diperhatikan. Oke. Jadi kalau program stunting kita harus mempersiapkan seorang calon ibu. Iya. Calon ibu disiapkan. Makanya undang-undang kita kan ada perkawinan dini. Oke. Jadi kalau ibunya nggak sehat kan nanti anaknya juga nggak sehat. Betul. Jadi ibunya harus disiapkan untuk yang sehat. Jadi pada waktu hamilnya juga diperiksa dengan baik. Nah begitu anak lahir mungkin ASI yang paling penting diberikan untuk 6 bulan pertama. Kemudian nanti makanan pendamping ASI sampai 1 tahun. Baru makanan seperti kita makanan biasa sesudah 1 tahun. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk mencegah stunting lebih di arah situ. Iya. Maksudnya gitu. Ini menarik. Ternyata ini masyarakat juga harus tahu bahwa stunting dengan MBG ini sesuatu yang sangat berbeda. Sehingga korelasinya
hubungan antara stunting dengan MBG ini tidak bisa disamakan ya. Jadi itu penjelasan dokter ya. Menarik. Dok, dulu kan ada posyandu ya. Jadi sebelum ada program MBG, ya, intervensi gizi kan bagi anak-anak ini kan memang dulu kan dilakukan lewat posyandu ya, ada pemeriksaan balita ya, dan seterusnya. Kira-kira efektivitas ya antara hari ini dengan yang dulu ya tentang posyandu ini menurut dokter gimana? Masih relevan tidak dengan keadaan sekarang? Nah, ini membandingkan makanan bergizi dengan posyandu agak berbeda ya. Kan kalau posyandu itu program pemerintah di bidang kesehatan yang itu saya rasa cukup monumental itu. Karena sangat waktu itu slogannya nyambung, programnya nyata, dan hasilnya pun terukur. Posyandu itu misalnya cakupan vaksinasi tercapai, pemberian suplemen kayak jodium, zat besi, pemberian obat cacing pada anak-anak, vaksinasi itu bisa terlaksana di situ. Di samping tadi ibu-ibunya juga disiapkan kan, gitu. Nah di situ juga posyandu itu kalau nggak salah kegiatannya zaman dulu tuh sampai penimbangan balita itu mereka yang mengadakan gitu. Jadi ibu-ibu PKK di sekitar situ dengan ibu-ibunya. Jadi bukan program slogan yang harus ini dulu itu dulu gitu. Nah mungkin makanan bergizi juga saya harapkan seperti ini gitu ya inginnya. Jadi jangan ini kan coba kenyataannya harus ada perusahaan dapur ya. Dapurnya yang harus gimana, syaratnya harus gini. Jadi kan sulit ya kalau untuk ini. Jadi pemerintah juga bingung mungkin untuk mengatur dananya. Sementara dari kita juga tidak, kan harusnya program itu harus dilaksanakan berkesinambungan. Ini belum apa-apa udah jadi repot kalau melihat kita berita-berita itu kan. Betul. Jadi mungkin kalau bisa ya caranya bagaimana? Saya juga nggak bisa bagi ini ya. Cuma mungkin kalau melihat gini kan sangat sulit ya. Harus yang punya modal besar karena mungkin slogannya tadi makanan bergizi satu anak sehari uangnya segini dikali sekian ribu, jadi dananya dulu yang dilihat orang gitu. Jadi akhirnya ini kayaknya program makanan gizinya tidak jalan gitu. Nah kalau posyandu tuh mungkin awalnya begitu ya. Jadi ibu-ibu mereka yang mengadakan. Ada keterlibatan ya masyarakat, orang tua, PKK ya. Nah, itu juga mungkin dulu program IDI yang sangat nyata ya disokong dulu oleh IDI dulu. Betul. Semua organisasi profesi menunjang. Jadi programnya mampu laksana gitu. Betul. Adakah terkaitan dok dengan soal MBG ini ya? Sejak Januari ya ada data dok yang menyebutkan bahwa sejak Januari hingga Mei tahun 2025 tercatat lebih dari 1.300 siswa di 10 provinsi mengalami keracunan makanan yang dicurigai ya diduga terkontaminasi ya oleh bahan mentah. Kemudian sanitasi dapur ya MBG yang buruk, lalu ada distribusi makanan yang tidak tepat waktu dan akibatnya makanan jadi cepat basi. Kira-kira dari sisi pengawasan seharusnya seperti apa dok menurut dokter untuk kejadian ini? Terus terang ya sebagai dokter saya belum pernah ngawasin dari pengadaan makanan sampai untuk dimakan. Itu kan belum pernah saya laksanakan. Tapi memang itu kan rangkaiannya panjang. Dari tadi pengadaan dapurnya, pengadaan bahan makanannya, pengolahannya, penyajiannya sampai ke anak dimakan pun kan itu rantai yang sangat panjang. Nah, dimanapun bisa kejadian
jangankan misalnya makanan bergizi yang kita dengar di berita ya. Iya. Makanan kita sehari-hari aja di rumah bisa aja kita diare atau muntah-muntah gitu. Apa kita menyalahkan ibu kita yang masak? Ya. Mungkin enggak gitu ya. Nah, tapi tadi untuk terjadi keracunan makanan itu sangat-sangat mungkin. Jadi buat saya berita itu bukan sesuatu yang harus menghambat program gizinya ya. Tapi diatasi dengan perbaiki ini ya, sanitasinya betul, tadi. Karena kan untuk misalnya di Jakarta nih yang saya tahu, apakah itu makanannya itu satu sekolah dibikin satu dapur atau misalnya beberapa sekolah dibikin satu dapur. Nah itu kan lebih sulit juga. Mengingat tadi yang saya bilang kan harus ada syarat dapurnya gini-gini, jadi pasti kan perusahaannya mungkin harus yang punya modal besar ya. Betul. Nah itu pun bukan jaminan kan untuk sterilnya atau apanya gitu. Betul. Nah betul tadi bukan menghambat program pemerintahnya ya kita ya, tapi kita menghimbau ya tadi harus diperhatikan kebersihan, kesiapan makanannya tidak basi di anak. Jadi mungkin memang perlu kajian-kajian lebih detail ya untuk ini. Jadi semua mesti terlibat nih, bukan cuma dari kesehatannya aja, mungkin dari kan sekarang tuh sekolah-sekolah kejuruan membuat makanan, variasi makanan. Betul. Nah itu mungkin yang perlu ditanya tuh ya. Jangan memilih makanan yang cepat basi. Jangan memilih makanan yang kontaminasinya lebih sulit dengan tangan. Misalnya contoh memilih buah. Buah mungkin yang paling aman pisang ya, karena dibuka dengan ini. Tapi kalau pisang terus nanti bosan lagi anaknya. Betul. Sementara kalau kita bikin misalnya buah potong, itu belum tentu menjamin kebersihannya. Gitu. Jadi pengawasannya dok sampai ke hal-hal detail tadi ya, agar tidak terjadi. Apalagi ini kan programnya baru berjalan berapa bulan kan kita belum. Ini baru kurang lebih hampir 5 bulan ya. Dan udah kejadian di mana-mana kan tadi. Betul. Berarti bukan programnya yang salah, tapi pelaksanaannya mungkin yang perlu diperbaiki gitu. Jadi jangan seolah-olah karena makanan ini gratis seolah-olah makanannya tidak layak gitu, bukan itu. Tapi proses pembuatannya gitu yang perlu kita perbaiki. Dok, apa risiko medisnya apabila ada makanan yang dimakan oleh siswa ini tidak memenuhi standar? Risiko medis kira-kira? Ya sebenarnya kalau tadi kalau memang ada kontaminasi bakteri, badan pun kan melawan, akan bereaksi. Ya bereaksinya mungkin dengan muntah. Muntah kan mengeluarkan apa yang sumber penyakitnya itu. Kemudian dengan diare. Nah, selama teratasi tidak sampai dehidrasi, tidak meninggal karena kekurangan cairan, buktinya selama ini tidak ada yang sampai meninggal kan di kasus-kasus keracunan makanan MBG ini. Betul. Jadi buat saya sih itu hal yang sangat mungkin terjadi, tapi bukan untuk memutus makanan gratisnya tidak baik gitu. Tapi perlu diperbaiki tadi. Nah kemudian yang perlu dipentingkan kalau untuk kelanjutannya adalah kalau kekurangan gizinya yang kita takutkan ya. Jadi variasi makanannya, jumlahnya, nah itu harus sesuai tadi kalorinya itu dan terpenuhi lah standar gizinya. Jadi minimal kalorinya terpenuhi, karbohidrat, protein dengan lemak dan mineralnya terpenuhi. Jadi untuk metabolisme tubuh si anak ini terpenuhi dengan baik, pertumbuhan perkembangannya bisa maksimal. Jadi buat anaknya bisa berprestasi tuh di sekolahnya. Itu yang kita harapkan.
Jadi kita harus menjaga standar ya. Standar itu penting agar kualitas daripada makanan ini betul-betul terjaga. Betul. Nah, tapi siapa yang mau kalau mungkin kalau kita ini paling bisa supervisi ya. Tapi untuk mengawasi langsung juga kan, nah itu yang mesti dirembuk gitu ya. Betul. Gitu. Dok, program MBG ini sebagian besar belum menjangkau ya. Ini kalau kita lihat ada beberapa berita ya, ini masih ada lah ya di seputaran kota-kota besar ya. Jadi sepertinya belum menjangkau daerah yang disebut dengan 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Kira-kira menurut dokter bagaimana agar anak-anak ini yang di daerah 3T tadi ya, ini bisa merasakan ini program ini, menurut dokter? Nah itu dia kan kenapa nih kita nih ada istilah terdepan, terluar, tertinggal ya. Itu karena tadi kan jangkauan dari pemerintahnya juga karena Indonesia ini kan luas ya. Jangkauannya juga ini. Nah di sana pun kasus-kasusnya kan berbeda, fasilitas kesehatan juga mungkin lebih kurang, sarana prasarana. Iya segalanya pasti lebih. Makanya ada tertinggal terluar itu tadi ya. Nah justru kalau kami berpikirnya ya, justru kenapa nggak ini dulu yang diberdayakan. Jadi dibalik dok. Jadi yang terluar sama tertinggal dulu. Mungkin itu yang oleh pemerintah. Jadi kan di sana jangkauannya kecil dulu. Nanti berhasil di sana bisa diadap. Nah, tapi mungkin ini juga masalahnya nggak tahu nih ya. Apa karena kalau di pemerintah yang ya seperti Jakarta kan mungkin gubernurnya udah lebih aktif, di mana prasarananya ada, mungkin dia yang ini melaksanakan, tapi kenyataannya banyak yang keracunan, itu yang ditolak. Nah, maksud saya kalau dilaksanakan misalnya pemerintah katanya kan dananya terbatas misalnya. Nah, kenapa nggak ada pilot project deh? Misalnya di daerah 3T itu dulu. Mungkin dananya bisa lebih efektif. Nah, nanti kalau berhasil di sana mungkin tadi pengawasannya lebih mudah, distribusinya kan mungkin daerahnya tidak seluas atau tidak semacet di Jakarta. Nah, mungkin kalau di sana berhasil itu kan akan jadi lebih diterima ya hasilnya gitu, lebih cepat dan lebih nyata hasilnya dibandingkan yang beritanya kan di Jakarta begini. Nah itu mungkin kalau pikiran saya ya, kenapa memang tidak diutamakan 3T ini nih? Oke. Dok, ini menurut dokter dengan adanya program MBG ini ya, apakah ini bisa menjadi salah satu yang bisa memperkuat ya layanan kesehatan lainnya ya, seperti misalnya untuk melakukan screening kepada anak. Jadi ketika kita mau menyelenggarakan program MBG itu sekaligus dengan melakukan screening kepada anak, misalnya penyakit-penyakitnya yang sering terjadi. Kemudian ada hal-hal lain yang ya mungkin bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui tentang apa sih masalah-masalah anak ya yang dengan melalui pintu MBG ini. Kira-kira menurut dokter ya? Sebetulnya kalau untuk tadi pemeriksaan apa screening, misalnya mau screening apa tergantung ya. Tapi kan memang hal yang mudah untuk diadakan screening kan anak-anak udah terkumpul di sekolah. Betul ya. Waktunya ada, tidak mengganggu program pelajarannya karena bisa dilakukan pada saat-saat senggang kan. Jadi sebenarnya mudah. Cuma tujuan screeningnya kan harus detail. Mau screening apa? Sementara di usia anak 6 tahun tuh biasanya daya tahan tubuhnya udah mulai kebentuk. Jadi itulah ada perbedaan.
batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun, usia sekolah, usia remaja dini. Nah, itu kenapa dibeda-bedakan? Karena memang anak tuh spesifik ya di umur-umur tertentu. Jadi kalau waktu di bawah 3 tahun daya tahan tubuh juga masih belum lengkap, belum apa, makanya disitulah imunisasi. Makanan tadi harus disiapkan, jangan sampai jatuh ke santing. Makanya perlu tuh ke posyandu untuk ditimbang, diberikan penerangan tentang makanan yang baik untuk anak ini, tadi yang gizi seimbang itu. Nah, kemudian usia menjelang PAUD, usia prasekolah. Jadi mungkin anak mulai diizinkan untuk bersosialisasi. Makanya ada tempat bermain tuh, bukan belajar harus duduk ini. Nah, baru nanti mulai 6 tahun tuh di masa sekolah ini. Nah, itu biasanya anak tuh udah kebentuk, tadi saya bilang kesehatannya tuh ya. Jadi mau screening apa di situ yang ini? Paling mungkin tadi tinggi badan, berat badan, karena kan masih tumbuh cepet ya di usia sekolah itu. Terutama tinggi badan kan penting untuk jadi tentara, harus tingginya minimal berapa. Untuk jadi dokter sih nggak perlu tinggi ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, itu kan ada standarnya. Betul. Jadi perawat, jadi tenaga medis ada ukuran tinggi sebetulnya. Perawat harus ada tinggi. Betul. Nah, itu mungkin yang perlu di screening tuh di situ. Kemudian tadi fungsi ginjal anak, nah di situ juga boleh aja. Tapi kalau yang disebut screening yang diinginkan oleh kita dari IDAI itu ya, ada penyakit-penyakit yang kalau terlambat diketahui itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa diapakan gitu. Contoh misalnya tadi yang tiroid, screening untuk tiroid itu sudah diinikan oleh pemerintah. Screening untuk tiroid, screening untuk G6PD, itu enzim darah ya, itu sudah di screening. Kemudian ada lagi pendengaran, itu sudah dilakukan tuh sejak dini. Nah, itu mungkin yang maksud saya yang lebih penting, dan itu udah diprogramkan pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini sudah membantu kita ya untuk men-screening penyakit-penyakit yang harus segera ditangani sedini mungkin pada anak. Jadi tinggal kolaborasinya ya, Dok, ini ya. Betul. Oke. Dok, kira-kira di dalam MBG ini apa kira-kira yang harus diperhatikan ya? Perhatikan agar program MBG ini bisa melahirkan generasi yang sehat, ya kan? Dan ini kita kan ingin mencetak generasi yang kuat, generasi yang betul-betul punya nilai yang lebih ya, generasi yang diharapkan bisa membangun Indonesia, ya, membuat ada target Indonesia emas ya. Kira-kira dokter punya punya istilahnya solusi-solusi apa, atau ada dari sisi generasi sehat nanti? Oke, persempit lagi ya. Karena kita ngomong makanan bergizi gratis ini kan mulainya tahun ini kan dicanangkan oleh Pak Presiden kita ini. Nah, kalau sekarang dimulai, berarti anak yang mendapat makanan bergizi gratis ini diharapkan nanti tahun 2045 di mana Indonesia emas itu berumur 20 tahun kan? Nah, itu 20 tahun itu kan diharapkan minimal sudah bisa, zaman sekarang udah bisa mampu berkontribusi dengan ininya ya, minimal dengan keluarganya lah. Dia sudah bisa menghidupi mengurus dirinya sendiri, syukur-syukur bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi mungkin ini akan jadi menopang si keluarga yang tadi kekurangan menjadi tulang punggungnya, atau misalnya bisa meningkatkan
derajat kehidupan keluarganya di umur 20 tahun ini. Ya. Kalau dia bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, bisa bersaing dengan sesamanya, syukur-syukur bisa bersaing dengan tenaga luar negeri gitu kan. Ya, itu yang kita harapkan. Jangan kabur aja dulu ya. Itu agar bisa Betul. Harapan kita itu. Kira-kira Dok, karena dokter sebagai seorang ahli anak juga sebagai pengurus PBID, kira-kira apa yang bisa diberikan dukungan ya oleh IDI, dukungan konkret IDI terhadap program pemerintah yang telah melaksanakan program ini? Kan IDI dengan kami ini bukan pengambil keputusan ya. Oke. Jadi IDI dan organisasi profesinya di bawahnya juga mungkin hanya bisa sebagai supervisi. Oke. Jadi kita kan bukan pengambil keputusan, tetapi kita menyokong program ini. Tapi program yang bagaimana? Programnya yang mampu laksana, yang baik, yang konsisten, berkesinambungan, bukan anget-anget tai ayam gitu ya. Nah, kemudian terukur hasilnya nyata. Nah itu yang kita bisa supervisi, hanya sebagai supervisi IDI dengan organisasi profesi di bawahnya. Tapi untuk pengambil keputusan ya mungkin yang di atas. Di atas ya. Betul. Nah, karena pengambil keputusan itu ada di atas, kira-kira dokter punya saran apa kepada mereka yang di atas tadi, yang sebagai pengambil keputusan ya, agar program ini betul-betul tadi berkualitas, terukur ya, kemudian tadi untuk generasi emas, target Indonesia emas ya. Kira-kira dokter punya apa ya saran ya atau pesan-pesan apa ya? Karena ini penting agar tadi apa yang kejadian-kejadian itu tidak terjadi, misalnya keracunan. Tentu sebagai dokter anak tahu betul tentang karakter anak, tentang kebiasaan anak, porsi makanan anak, sehingga dokter punya pengetahuan ini yang mudah-mudahan bisa menjadi saran ya bagi pemerintah agar program ini tidak hanya populis ya, artinya telah heboh kemudian luar biasa, tapi betul-betul bisa berdampak ya, terhadap tadi yang diharapkan oleh dokter. Kira-kira apa dok? Ya, jadi mungkin untuk pengambil keputusan ya. Tadi ya kita orang beragama ya minimal amanah ya kata itu. Kemudian tadi mungkin bisa dimulai dari yang kecil dulu lah, misalnya dibikin pilot project, misalnya kalau di Jakarta sekolah mana nih yang paling mumpuni gitu. Nah baru itu dilaksanakan dengan tadi dengan supervisi, dengan berembuk semua yang terkait ya. Tadi dapurnya, pengawasnya, dari segi keuangannya juga mungkin harus dipikirkan. Jangan misalnya dananya segini tapi nanti akhirnya yang dimakan segimana. Itu juga sangat sulit ya. Nah mungkin itu dulu. Jadi di dalam yang kecil dulu lah, misalnya satu SD yang benar-benar, satu SMP yang dibikin project, satu SMA yang bikin project. Nanti kita lihat nih kalau dia berhasil, nanti bisa dicontoh dengan yang lain-lain. Misalnya porsinya kurang, perlu ditambah ininya ya, buahnya atau susunya ya. Oke. Saya kira dok mungkin ada closing statement dari dokter terhadap program MBG stunting ya yang hari ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai IDI, sebagai dokter anak ya. Makasih dok. Silakan dok. Jadi prinsipnya IDI dengan jajaran di bawahnya sangat menyokong program makanan bergizi gratis ini.
Mengenai pelaksanaannya mungkin tetap perlu diperbaiki. Kemudian tadi yang ada keluhan di mana-mana itu bukan jadi untuk menghambat program gizi ini, tapi sebaiknya kita perbaiki, kita atasi bersama supaya tadi anak-anak bisa mendapat makanan yang baik, dia bisa tumbuh kembang dengan nyata, bisa mengembangkan kemampuannya dia untuk bisa bersaing dengan tingkat internasional. Itu mungkin luar biasa. Oke dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dokter mulai membahas dari stunting, dari lahir, kemudian sampai sekolah SD, SMP, sampai generasi yang siap untuk bersaing dengan dunia internasional. Ini luar biasa. Terima kasih dokter atas masukan, atas penjelasan ya yang sangat baik sekali, sehingga ini bisa menjadi informasi bagi publik yang selama ini bertanya-tanya ya soal MBG dari sisi kesehatan anak dan juga mengenai program stunting dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi dok. Semoga obrolan ini bisa menjadi rekomendasi ya bagi pemerintah. Tadi dokter sudah juga ada saran ya bagi pemerintah dan akan bisa memperbaiki program MBG ke depan sehingga bisa meningkatkan kualitas anak. Dan mudah-mudahan ke depannya kita doakan akan menjadi lebih baik. Terima kasih dokter. Baik, pemirsa yang terhormat, program makanan bergizi gratis sepatutnya diolah dan disajikan secara higienis. Karena ini asupan untuk anak-anak, maka janganlah sekedar asal memasak. Karena makanan bergizi bukan hadiah. Itu hak bagi setiap anak Indonesia. Mari kita terus menjaga asupan gizi dan nutrisi agar anak-anak Indonesia berprestasi. Karena makanan bergizi bukan sekedar agenda, tapi warisan untuk generasi yang akan berjaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Podcast Doc on Mic. Rakyat sehat, bangsa kuat. Dari idi demi negeri.